Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat ST Farm dimanapun berada. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat. Hari ini kita berkunjung kembali di tempatnya saudara kita, Mas Wicak. Alhamdulillah, masya Allah nih, kandang baru sudah rampung dan langsung diisi sapi-sapi monster bagian depan, dan ini kelas-kelas mungkin mediuman. Kita samperin bosnya teman-teman, bos muda dari Citayam. Assalamualaikum Pak Bos. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini baru datang langsung ngerekam ini. Hah? Kangen Mas. Prepare di mana ini? Kangen nih lama. Oh pakai mic dulu, pakai mic. Maaf. Itu tas taruh dulu lah. Siap. Sehat Ini ya Mas Baim ya. Alhamdulillah. Kemarin mau kesini sampean lagi gak di sini ya? Pak Baru lagi pulang aku Mas dari Jawa Mas, belanja Mas. Pasar Belanja. masih banyak tutup, jadi kita harus ke tani-tani. Sapi sehat nih agak naik nih Mas nih, sapi sehat nih. Maksudnya gimana? Ya kan masih dalam recovery PMK ya Mas ya. Jadi ya mungkin kayak zaman kita kena virus kali ya, kalau manusia ya ada yang bertahan ada yang enggak gitu kan. Walaupun dia kena, yang bertahan gitu udah recovery nih. Jadi secara umum juga di Jawa kan pasar itu kan masih pada banyak yang tutup. Buka pun juga stok belum full Mas. Jadi sapi sehat pastinya ada perbedaan Mas. Mungkin juga petani-petani udah ngelewatin masa-masa wabah itu Mas, pasti kan ada kos kan. Nah, kan kita nggak mungkin beli sapi sakit Mas, bukan bengkel ini kan, penggemukan ini, bukan bengkel sapi nih. Gitu Mas, Kemarin kurang lebih. belanja berapa ekor nih Mas? Kita harusnya belanja berit-rit aja mudah ya Mas. Kemarin cuman 1-2 rit dapat Mas. Cuman 15 Berarti emang ekor. sampean pilih yang sehat-sehat. Ya iya Mas, ngapain kita resiko loh, resiko Kan gede kalau yang loh. sakit harganya murah Mas. Untungnya bisa lumayan tuh. Ini durasi udah mepet Mas. Sapi sehat aja sampai sini kan pasti ada adaptasi pakan, ada pemulihan perjalanan, susut Mas. Saya sharing-sharing sama dokter rekanan kita, kata dia aja ajarin saya kalau sapi baru 1 minggu masuk udah mapan di kandang gitu Mas, udah settle gitu, udah mau adaptasi gitu. Nggak bisa Mas, semua pasti butuh waktu, ada proses. Oh jadi sampean nggak mau ngambil resiko Nggak mau Mas, beli sapi ini murah? buat ibadah Mas, ngapain Mas. Resiko juga untuk yang udah ada lah Mas. Bawa virus takutnya. Iya, Bawa penyakit. satu bawa virus aja kan, nauzubillah ya Mas. Yang datengin 1 ekor malah efeknya ke 1 kandang ya Mas ya. Ibaratnya kita mau naik pesawat 400 penumpang Mas, 2-3 orang telat Mas aja, kita mau tungguin 2-3 orang, yang 300 lebih gimana? Telat semua, ngomel semua Mas. Jadi bakalan di pasar sudah mulai naik nih. Secara umum sih ya Mas, naik Mas. Ya sedikit banyak naik, ya tinggal gimana kita mau nyasiatin gimana juga ya, tapi kan ada fokusnya gitu Mas. Yang penting sapi sehat, sapi udah siap gitu untuk kurban gitu kan, untuk ibadah. Makanya teman-teman tuh kalau dapet info tentang kandang pelihara yang memang sapinya sehat, sapinya gemuk, nggak usah ditunda-tunda, apalagi udah punya niat gitu kan. Semoga dari niat, dari usaha itu terhitung ibadah lah Mas. Amin. Ya kan, Masya Allah. gitu sih Mas. Jadi udah cukup istirahatnya belum nih ngonten ya? Bismillah lah Mas, Semangat ya, Bismillah. Mas, ya. Semoga terhitung ibadah ya Mas ya. Amin. Nih, tapi mereka yang lagi jam istirahat nih Mas, sambil aja kita kali ya. Nggak apa-apa. Nanti kita dikit lagi waktu makan sih Mas. Berarti ini posisi sapi belum pada makan siang ya? Belum, ini kan jam 2 ya, real jam 2, nanti jam setengah 3 kita udah persiapan, jam 3 mereka makan. Oke, boleh. Gitu, Mas. Ini review kandang barunya Mas. Oh iya ini Mas, udah jadi nih Mas nih. Ini memang buat yang jumbo-jumbo nih Mas. Nah nanti kita udah ada orderan juga Mas, insya Allah di 1,2 ton, real timbang Mas. Mas Bayu mungkin udah sering
lihat ya, sapi 1,2 ton real timbang mungkin udah ya. Mungkin teman-teman sahabat ya Stefam belum tahu kali ya 1,2 ton real timbang tuh kayak gimana. Nanti insya Allah di awal Maret akan tersedia di sini. Sebenarnya sapinya udah ada mas, tapi masih kita taruh di tempat khusus lah. Itu kan sapi pesanan atau untuk insya Allah dia udah nonton? pesan mas, tapi memang dia mau survei langsung di awal Maret itu mas. Karena kan 1,2 ton kan sulit ya mas ya, untuk dapatnya sulit, untuk melihara sampai 1,2 tuh wow 1001 lah ya mas ya. Real timbang nih masalahnya nih, bukan yang katanya ya mas ya. Nanti kalau mau lihat silakan, kalau mau langsung nimbang silakan, ayo kita datang ke kandang. Nanti dia di sini nih mas, posisi di depan. Nanti ini kan buat 4 sapi nih mas. Kalau 1,2 kita kurangin aja mas, buat 3 sapi aja mas. Nah ini tetap buat yang sedang-sedang sama ekonomis nih mas, di sini nih mas. Ini cepat banget mas bikin kandangnya, berapa hari tuh? Nggak sampai 1 bulan lah ya, kita ngejar di quantity tukangnya juga, terus pakai hot mix mas, pakai molen. Karena kita nggak mau manual mas, pengalaman kita dari kualitasnya pun nanti tambal sulam mas kalau manual. Nanti ini kan tukang lagi bikin ini mas buat pembuangan pengolahan limbah ya di sana tuh di tanah seberang. Selesai limbah kita nambah lagi di sini mas. Perluasan lagi. Iya, buat Idul Adha lah nih nanti di sini. Pokoknya dimaksimalin mas. Ini kandang segini masih kurang mas? Masih kurang mas, walaupun nanti kita ada 2 kandang ya. Tapi udahlah biarin di sana. Di sana itu kan memang kapasitas 100 mas. Tapi terbagi 50-50. Ada temboknya, ada pagernya gitu. Nah itu memang kita manfaatkan yang 50 untuk perawatan, yang kandang udah laku, yang memang efektif kita taruh sana, terjangkau untuk nanti pengiriman ke Soebul Kurban. Yang 50 emang untuk transit, untuk karantina lah gitu mas. Walaupun kita carinya memang sapi sehat yang terbaik yang kita cari, tapi kemungkinan itu kan pasti ada mas. Kita waspada akan itulah gitu kan. Karena memang nggak mungkin zero cash nih mas, PMK ini mas. Kita harus berdampingan nih. Gimana caranya kita ya memaksimalkan yang terjadi aja sih mas. Aku yakin bismillah, ikhtiarnya luar biasa nih kayaknya nih mas. Lebih ini lagi ya mas ya, lebih fokus lagi untuk merawatnya. Iya, luar biasa ini kayaknya nih ujiannya nih tahun ini nih mas. Ya bismillah. Ini untuk kandang yang baru untuk berapa ekor sapi mas? Ini kalau untuk yang jumbo ini kan udah paling kecil 700 nih. Ini sebelahnya udah 800, 900, si doser itu pojok kan udah 1 ton. Kalau untuk jumbo cuma 4 nih mas di sini mas. Terus kalau yang sana sih kita bisa untuk yang ekonomisan nih mas di sini nih mas. Ekonomisan sampai medium lah ya bisa, itu bisa depan-depanan tuh mas. Jadi ini aku satu palungan untuk depan ngasih makannya gimana mas? Ini kita naik? Kita posisinya zigzag, jadi iketannya kita bikin per 50 cm mas. Iketan ini nih mas. Nah kita bikin per 50 cm jadi bisa kondisional kita ngikatnya. Kalau sapi juga kan nggak adu pala mas. Paling kalau yang usil sapinya paling sehari 2 hari, habis itu dia bisa adaptasi sendiri gitu. Oke. Ini kan dia bikin depan-depannya mas ya? Ya. Yang ini rencana mau dia depan-depan apa enggak? Ini kan masih aja? Bisa nih mas. Kalau nanti ini isinya sapi gede kan lebih beresiko mas. Kalau depannya yang kecil, minder yang depannya nih mas, nanti ngaruh ke kesehariannya ya, ke perawatannya ngaruh. Kalau harus gede juga takutnya ya gimana ya mas, kalau sapi gede adu pala lebih kurang pantas lah gitu mas. Jadi mendingan nanti kita maksimalin ke yang masih lapang ini mas. Jadi kalau untuk sapi yang kecil ini bisa hadap-hadapan ya? Kalau sapi kecil bisa hadap-hadapan, tapi ininya space-nya dibikin lebih lebar aja mas. Jadi walaupun
benar-benar adu pala tapi nggak sampai beradu gitu mas. Di ruang 120 tuh aman sebenarnya mas, ruangnya ya. Ini kan ini masih 90 nih mas, ini masih 90 lebar lebarnya. jadi Iya lebar dalam ya. Masih 90, itu masih kurang. Kalau 120 sampai sapi medium masih aman mas. Mantap sekali. Masih berarti ini masa Ryan ya? Apa? Iya. Belum 1000 kilometer ya mas. Masih Ryan, tapi udah dibikin ini ya? Iya, nanti mungkin kalau nambah ya. Ya kita ini aja, persiapan aja. Kalau kondisional nanti kan mas ya, kalau sapi udah full ya masuk sini ya. Gitu. Untuk ini mas, promo yang dulu itu gimana? Waduh. Yang 30 ekor itu. Masya Allah. Masih ada? Mas. 2 minggu kan habis mas. 2 minggu habis. 2 minggu habis. Cepet banget ya mas ya, luar biasa. Secara realnya kan maksudnya sampai durasi 1 bulan setelah masa promo itu ya. Kita masih melayani gitu ya, tapi udah nggak bisa mas, karena kan memang ada batas waktunya kan. Promo ada kuotanya kan, dari awal kan kita udah bilang nih promo ada kuotanya gitu kan, karena kan bener-bener harganya bener-bener harga promo juga mas. Terus kondisinya faktanya ya ada aja yang masih nawar mas. Sudah dikasih promo masih udah harga dikasih memang harga murah, terus ditambah promo tapi masih ditawar gitu kan. Ya kita nggak apa-apa, tetap kita layani gitu. Kalau memang nggak menguntungkan buat kita ya nggak mungkin juga mas kita kita berikan gitu kan, nggak mungkin deal lah gitu. Adalah beberapa yang masih nawar gitu mas. Ya itu edukasi juga kali ya mas ya buat teman-teman ya. Kalau kurban ini kan ibadah ya mas ya. Terus kalau nemu harga yang memang sudah masuk akal, ideal gitu ya mas ya, nggak unlogic gitu, nggak masuk akal gitu, bolehlah ditawar. Tapi kalau harganya udah ideal nih buat kualitas sapinya, buat bobotnya gitu, kayaknya nggak perlu ditawar deh mas ya. Kan ini kita buat ibadah, kita yakin nggak bakal diganti sama Allah gitu ya mas ya. Masa harus ditawar-tawar gitu kan? Kalau memang yakin diganti bahkan berkali-kali lipat, kayaknya penawaran nggak perlu ya mas. Berarti acuannya 2 mungkin ya, harga sama aktual sapinya ya mas ya. Kalau misalkan sapi 600 kilo gitu kan, apalagi nih konsepnya real timbang gitu kan, harganya udah ideal gitu mas untuk 600 kilo. Jadi buat apa ditawar ya. Terus kedua kan kita udah yakin ini buat ibadah, ini bakal terganti gitu kan, ini buat keuntungan buat kita dalam hal ibadah gitu kan, dunia akhirat loh benefit kurban ini. Jadi buat apa ditawar lagi kalau sudah ada diskon itu ya? Iya. Tapi kalau misalnya ditawar boleh nggak mas? Ya secara syar'i jual beli tawar menawar boleh mas, boleh banget gitu kan. Cuman kan balik lagi produknya gitu loh mas. Parameter acuan utamanya adalah produknya gitu kan, untuk harga kan. Ya jual beli cuma 2 kemungkinan mas, mau kualitas bagus maklumi harga, mau harga ya maklumi kualitasnya, kan gitu doang mas. Ada benar harga gak? Ada rupa gitu ya? Iya. Itu kan jual beli gitu doang kan. Jadi ya alhamdulillahnya promo kemarin memang boleh dibilang 95% mas. Yang ada penawaran tuh maksudnya cuma 5% mas. 95% itu mereka nggak pakai nawar, karena memang mereka sudah sudah paham gitu ya mas ya, dengan kualitas sapinya, dengan harganya, dengan targetnya. Alhamdulillah juga sudah percaya gitu mas. Jadi emang kemarin 95% itu terjawab lah gitu, dengan durasi 2 minggu juga untuk 30 ekor terjawab banget kan gitu mas. Setelah dari habisnya kuota promo itu kita udah masuk ke harga normal gitu mas. Harga normal tabungan ya, tetap masih ada garansi bobot, kita masih real timbang. Itu udah lumayan mas. Kita kalau boleh jujur di awal konten sama ST Farm ini kan udah laku sekitar 40 ekor ya mas ya. Masya Allah. Sebelum konten ya. Nah sekarang itu udah
97 ekor Mas kita udah laku. Jadi sama ST Farm tuh berarti sekitar 50 ekor lebih ya. Itu dari penonton? Dari penonton Masya ST Allah. Farm. Terima kasih banyak nih teman-teman. Masya Allah memang. Bahkan banyak Mas, banyak yang sapinya belum ready. Sapinya belum ready. Itu pun dari yang individu iya, dari yang DKM juga iya. Jadi kita masih banyak pesanan. Ini saya juga mohon maaf untuk teman-teman Sohibul Kurban yang sudah pesan tapi belum tersedia sampai dengan saat ini gitu. Khususnya sapi Madura Mas. Karena kan sapi Madura beda jalur ya sama sapi-sapi merahan gitu. Nah itu belum bisa kita penuhi. Nanti di akhir Februari ini saya balik lagi Mas. Balik lagi ke Jawa, belanja lagi sampai ke Bali. Kita mau booking yang sapi Bali Mas. Ini efek penonton nih Mas? Ini efek penonton luar biasa Mas. Sangat-sangat appreciate gitu ya Mas. Sangat apresiasi sama Sohibul Kurban, penonton ST Farm yang memang effortnya luar biasa untuk mendapatkan kurban terbaiknya gitu ya Mas ya. Sampai bahkan Mas sekarang nih baik Hati Farm udah internasional nih Mas. Sampai ke Singapura Mas penjualan Mas. Sampai Singapura? Singapura. Masya Allah. Itu gimana ceritanya Mas? Jadi ada yang ngontek Mas, ada yang ngontek saya. Dia bilang mau cari lembu, apakah Anda punya servis ini, kata dia gitu. Kan dari kalimat teks itu udah aneh buat saya kan. Via WA tuh? Via WA itu via WA. Akhirnya saya profiling pakai bahasa Inggris Mas. Dia kan bilang dari Singapura kan, kalau orang Singapura masa yang nggak bisa bahasa Inggris gitu kan. Akhirnya saya tanya bisa bahasa Inggris nggak, akhirnya dia nelfon Mas. Nelfon, logatnya itu Melayu memang kayak logat Malaysia ya Mas ya. Akhirnya kan saya bingung ya, kalau Melayu kan mungkin banyak yang nggak sama bahasa Indonesia ya. Akhirnya udah saya ajak komunikasi pakai bahasa Inggris. Nah itu juga pas momen si artis lagi datang tuh Mas, jadinya memang waktu itu Masya Allah deh. Oh pas ada artis itu kebetulan ada? Iya kebetulan dia nelfon pas datang artis itu. Jadi saya cuma sebentar lah komunikasinya tuh. Akhirnya dia saya janjikan ngirim video gitu kan untuk kebutuhan kurban dia gitu kan. Itu yang dari Singapura itu teman atau apa Mas? Ini penonton Mas. Penonton ST Farm. Sampai kenal sebelumnya? Enggak lah. Nggak kenal? Enggak kenal. Kalau kenal masa saya nggak percaya. Saya kan awalnya nggak percaya gitu kan. Kan ya mohon maaf ya kalau online kan ada aja ya Mas kadang oknum-oknum. TKI kali atau? Enggak, pas udah komunikasi itu. Jadi dia ternyata fotografer di Singapura. Memang orang asli sana. Cuma dia bisa bahasa Melayu karena memang lokasinya berbatasan gitu dengan Batam ya. Kan deket tuh. Jadi dia berbahasa Melayu gitu. Akhirnya karena saya nggak ngerti kadang istilah-istilah Melayu gitu kan, udah saya ngomong pakai bahasa Inggris gitu kan. Sudah lunas Mas. Langsung dilunasin? Lunas. Masya Allah. Itu sampai nggak kenal sebelumnya ya? Nggak kenal Mas. Itu dan asli orang Singapura? Asli orang Singapura Mas. Jadi Allah, gimana ya? Ya saya awal sih nanya, maksudnya kenapa ngontaknya ke saya gitu kan? Maksudnya kan ya konten Mas kan banyak pedagang nih gitu kan. Saya sempat nanya itu gitu buat salah satu acuan saya gitu kan, profiling dia. Dia bilang saya suka aja sama cara penyampaiannya, kata dia gitu. Terus jadi saya suka nonton konten yang saya gitu Mas. Oh, pas rezekinya berarti. Iya. Rezeki internasional ya Mas. Ya mungkin gimana ya kalau secara pribadi ya. Nah, itu nanti gimana Mas untuk mohon maaf untuk kurbannya itu? Untuk kurban kita akan cari memang lokasi yang memang apa ya Mas ya, benar-benar maksimal lah untuk kurban lah. Nanti kalau Mas Baim secara pribadi punya referensi dimanapun itu, apa mau di kampung Mas Baim misalkan di luar Jabodetabek nggak apa-apa, kita ke sana. Yang penting kita dapat maksimal gitu Mas. Karena saya juga sudah info ke dia, sudah komunikasikan ke dia, kita akan lakukan itu Mas secara maksimal gitu. Penyalurannya benar-benar harus tepat ya. Buat saya ini sesuatu yang istimewa Mas. Ini pertama kali orang luar negeri
kurban bersama kita gitu, itu kan luar biasa Mas. Kita nggak mungkin menyepelekan itu ya. Kita bener-bener, saya udah komunikasi sama dia, I'm really appreciate gitu kan, you are a foreigner gitu, maksudnya bisa kurban di sini gitu Mas. Kalau saya dengar orang Indonesia kurban di ya negara-negara, mohon maaf, yang kurang Konflik, yang negara konflik, negara yang kurang penduduknya miskin gitu ya Mas, mungkin banyak gitu ya, karena juga banyak ininya ya, banyak wadahnya ya Mas ya. Tapi ini orang luar yang kurban di sini kan, itu ya Allah, Masya Allah. Dan belum gitu. pernah ketemu ya Mas ya? Belum pernah ketemu. Terus saya juga komunikasi, ketika saya ke sana kita harus meet up, aku bilang gitu. Jadi iya baru 20 tahun Mas. Masih muda 20 banget ya? tahun, 20 tahun fotografer dia. Makanya mungkin beliau nonton bisa. Oh ya, brother Romaili, thank you so much. You are believe in Baik Hati Farm. Thank you so much. I'm speechless. Masya Allah. Masya Allah. Biasa. Ini mungkin juga bisa jadi motivasi teman-teman yang belum tergugah hatinya untuk kurban ya Mas ya. Benar Mas. Makanya apa ya Mas ya? Ya kalau saya secara pribadi, secara dari Baik Hati Farm tuh selalu percaya Mas, apapun yang dari hati gitu ya Mas ya, akan sampai sih ke hati gitu. Saya percaya itu aja gitu. Buktinya ini salah satu jawabannya ya Mas ya, salah satu jawabannya sampai orang luar gitu kan, yang nggak bisa survei, yang sangat jauh gitu, bisa kurban bersama kita, itu kan wow. Itu langsung cash itu Mas, tanpa DP? Langsung cash. Jadi proses paymentnya tuh kebetulan istri saya ada akun bank sana kan, bank Singapura kan, tapi kan berbeda country kan, berbeda negara kan. Tapi saya kasih itu, dia bilang saya tes dulu ya, nominalnya sekian gitu, sedikit gitu kan, untuk ngetes apakah sampai gitu kan. 7 jam langsung masuk. Terus saya update, oh ya saya proses sisanya, kata dia gitu. Langsung hari itu juga jadi selesai. Untuk milih sapinya gimana? Milih sapi kita kasih referensi video dengan target, dengan saya timbang video sapi saat itu saya timbang, ini saya kasih target sekian, target ideal, udah dia milih langsung klek gitu. Itu prosesnya cepet banget ya. Saya juga minta maaf kalau awalnya kurang percaya gitu ya Mas. Belum kenal bisa kayak gitu ya, sedikit yang percaya mungkin ya Mas. Iya, ya? Tapi ini real ya? Real Mas, Masya Allah. Ya mungkin nanti Mas Baim bisa bantu bantu publikasikan kali ya momennya itu ya. Saya juga udah izin nanti untuk tujuannya ya untuk memicu orang-orang lain ya Mas ya, untuk menumbuhkan rasa percaya orang lain gitu kan, bahwa di luar negeri aja bisa gitu kan, orang luar aja percaya gitu kan, orang luar aja memudahkan untuk kurban gitu kan. Mungkin nanti prosesnya itu bisa diangkat lah gitu ya Mas ya, biar banyak yang tahu. Bismillah kita luangkan Mas. Bismillah Mas. Karena ini ibaratnya amanah juga ya. Betul, kalau Mas. Nanti untuk dokumentasi, untuk penyaluran daging kurbannya benar-benar sampai ke yang membutuhkan, yang hak gitu ya Mas ya. 8 golongan itu kan utamanya Mas. Ini Mas, kemarin kan kuota 30 ekor sudah sold semua ya. Iya. Kedepannya gimana nih? Masih ada sisanya? Gini Mas, aku dari awal kan aku udah info aku makhluk terbatas, jadi aku membatasi diri Mas, karena di kurban ini kita kan pastinya terbatas ya Mas ya. Kita mau sampai berapa ekor sih kuantiti gitu kan. Kalau dari Baik Hati Farm juga acuannya bukan cuma kuantiti tapi quality gitu loh Mas. Semakin banyak kuantiti pasti berdampak ke quality kan. Jadi buat kita sudah nggak mungkin nih Mas, ini sekarang aja udah 97 ekor gitu kan. Sudah nggak mungkin kalau lebih dari 100 ekor semuanya dengan konsep real timbang gitu ya Mas. Operasional nggak akan support gitu kan. Terus pengalaman saya Mas di customer service ya, 7 tahun gitu kan, saya mungkin handle orang ratusan bahkan ribuan itu udah terbiasa. Kalau di kurban ini kan orang dan
hewannya nih Mas ya kan. Jadi saya memang acuannya ke situ Mas. Jadi saya saya declare gitu ya, saya sampaikan, saya informasikan, kita batasi untuk konsep real timbang dengan harga real timbang, harga tabungan itu sampai berakhirnya bulan Februari Mas. Karena memang secara kuantiti sudah full gitu. Jadi masih ada waktu berapa hari itu? Sekitar seminggu lah ya. Ini kan tanggal 21 ya. Kan sampai 28 Februari Mas, bukan 30. Karena yang ready sekarang nih, yang untuk real timbang, tabungan real timbang berapa ekor? Yang ready. Yang ready untuk sampai nanti akhir Februari. Yang untuk real timbang ya, itu bisa 20 sampai 30 ekor lah Mas. Yang ready untuk real timbang ya. Jadi itu sistemnya yang tabungan kurban yang real timbang. Ya. Setelah bulan Februari berarti sistemnya jogrok. Sistemnya jogrok. Karena kan dari awal kita price list kita pun udah ada tuh Mas. Kita emang udah ada 2 harga kan dari awal, harga tabungan sama harga momen Idul Adha. Kalau saya jelaskan, jadi Baik Hati Family itu dalam 1 tahun 9 bulan efektif jualannya Mas. 3 bulan setelah Idul Adha tuh kita evaluasi, kita berberes-beres gitu ya Mas ya. Kita bangun strategi lagi. 6 bulan keempat masuk momen tabungan kurban selama 6 bulan. Nah ini memang dari awal kita udah dari bulan-bulan September Oktober tuh udah mulai kan tuh tabungan kurban. Di Februari ini memang berakhir di 6 bulan Mas, jadi sisa 3 bulannya itu memang untuk untuk sistem jogrok ya Mas ya, sistem momen Idul Adha ya. Tapi tenang aja, insya Allah kita maksimalkan, walaupun jogrok kita maksimalkan secara kualitas sapinya ya Mas. Tapi secara real memang kita nggak timbang dari awal, kita memang nggak timbang gitu untuk yang jogrok ya Mas ya. Jadi itu buat saya fair gitu kan. Sohibul kurban lihat sapinya, beri penilaian sendiri, silakan, nanti tinggal di nego sendiri ke kita gitu. Kalau kita fleksibel Mas, ya ada untung sekian kita mudahkan. Ini dunia akhirat Mas, sekali lagi ini dunia akhirat. Saya bisa nangis sih Mas kalau ngomongin ini Mas, tapi cuman secara apa ya, secara poinnya gitu ya Mas, ini dunia akhirat, kita nggak mungkin cuman dapat benefit dunianya aja gitu ya Mas ya. Dari awal saya bangun farm ini pun ya orientasi kita dunia akhiratnya gitu Mas. Saya bayangan saya gitu ya Mas ya, mungkin saya manusia penuh dosa gitu ya, tapi ketika nanti mereka saya pelihara di alam lain gitu ya Mas, menjadi saksi, itu kan luar biasa Mas. Itu aja sih bayangan saya, cuman itu aja Mas. Kalau untuk dari segi harga yang tabungan kurban yang real timbang itu Mas, itu hitungannya gimana? Jadi memang kalau dari segi harga kita udah punya harga masing-masing di setiap target bobot ya Mas ya. Jadi nanti teman-teman silakan kalkulasi sendiri. Pastinya kalau di sapi itu bobot-bobot menengah ya, kalau dibagi dengan kilonya ya hasilnya juga menengah kan gitu Mas. Makin kecil sama makin besar pastinya berbeda hitungan per kilonya ya Mas ya. Idealnya seperti itu. Cuman kita memang ya boleh dibandingkan lah gitu kan, se-Jabodetabek ini harganya ya terbukti lah, maksudnya pas promo aja 2 minggu sold gitu kan, 30 ekor gitu. Setelah kuota promo habis pun kita pakai harga normal berapa ekor, hampir 30 ekor juga kan, itu harga normal gitu loh. Artinya ya silakan simpulkan sendiri gitu kan Mas. Kalau bocorannya nggak dikasih tahu Mas? Bocoran kalau untuk berat ideal 400 sampai 600 masih di bawah 70 Mas. 400 sampai 600 masih di bawah 70 kita real. Timbang itu real ya? timbang tuh. Di mana Mas? Di mohon maaf, di sumbernya aja lebih dari itu kan. Kalau
yang sudah booking di Baik Hati Farm, saya sangat-sangat mengucapkan terima kasih. Dan bukan cuma terima kasih, saya juga memohon doanya agar amanah ini bisa kita bisa kita jawab lah, bisa kita tanggung jawab gitu ya Mas ya, bisa Allah yang jaga gitu kan. Saya mohon saling menjaga gitu, karena jual beli kan antara kedua belah pihak ya Mas ya, penjual dan pembeli. Saya mohon juga doanya dari teman-teman Sohibul Kurban, teman-teman penonton ST Farm, mohon doanya agar semuanya berjalan lancar gitu. Karena ya jangan sampai saya dibiarkan sendiri nih menanggung amanah ini, berat nih gitu. Biar sama-sama semuanya dapat dapat faedahnya gitu ya Mas ya, dapat benefitnya. Oke, Gitu terima kasih sih, banyak Mas Wicak ya. Nggak bisa banyak kata nih Mas, kurang tidur Mas. Oke, siap. Nah, buat teman-teman yang sudah booking di Baik Hati Farm, mohon doanya agar sapinya sehat sampai Idul Adha. Target bobotnya sesuai dengan apa yang diakadkan di awal ya Mas ya. Amin. Amin. Oke, untuk teman-teman yang belum ada rezeki untuk DP, semoga Allah mudahkan usahanya agar diberi kelancaran rezeki sehingga tahun ini bisa berkurban. Oke Mas Wicak, terima kasih. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.